Halo, selamat datang di channel Kado Terindah. Di video kali ini akan menceritakan seorang kakak beradik yang hidup miskin. Berawal dari kakak saat berusia 7 tahun sakit harus dioperasi bibirnya. Dia harus menjalankan sehari-harinya dengan bibir yang sumbing. Jadi ibunya selalu beri kasih sayang ke kakaknya biar dia tidak didiskriminasi. Dan sang adik selalu ditampar oleh ibunya dan cemburu dengan kakaknya. Mau tahu ceritanya? Mari kita langsung tonton saja. Anak berumur 7 tahun ini sedang melakukan operasi plastik, karena ia sumbing sejak lahir. Jadi dia tidak bisa minum ASI sejak kecil. Selain takut ia tidak cukup gizi, ibu lebih khawatir ia merasa tidak percaya diri. Jadi sejak kecil ibu sangat menyayanginya. Dia tidak ingin anaknya didiskriminasi. Ia memberikan hampir seluruh kasih sayang padanya. Dengan berjalannya waktu, ia tidak memperhatikan perasaan adik. Adik terus menempel dengan ibu, tetapi malah sering mendapat tamparan darinya. Adik berbisik di samping. Sama-sama lahir dari seorang ibu. Kenapa ia tidak diperhatikan? Adik menenangkan diri sendiri. Mungkin setelah dewasa akan membaik. Tetapi beberapa tahun telah lewat. Pilih kasih ibu tetap tidak berubah. Setelah dewasa kakak yang sifatnya pemalu dan nilainya bagus. Seberapa baik? Dengan kata guru, buku resensi yang kakak tulis bisa dianggap sebuah karya sastra. Sedangkan adik, setiap hari nakal dan tidak mau belajar. Menjadi siswa yang nakal di sekolahnya. Jadi sering beredar sebuah kata di sekolah. Kedua kakak beradik ini semuanya nomor 1. Kakak nilai nomor 1 dalam semua bidang. Sedangkan adik kelahi nomor 1. Jadi ibu sering membelikan kakak baju mahal. Dan juga menjahitkan jimat. Berharap kakak bisa hidup aman selamanya. Sedangkan adik sama sekali tidak ada. Adik penuh kecemburuan. Dia merebut baju kakak dengan marah, dan memakainya di badan. Kakak bilang bahwa ini palsu. Adik tidak menghiraukannya. Kelihatan dia menggunakan cara ini untuk melawan. Namun sebenarnya ia hanya ingin mendapat sedikit kasih sayang. Tetapi sangat jelas ini tidak berguna. Hari ini ibu menyediakan 2 kotak nasi. Adik melihat ada kejanggalan. Ia membuka tutupnya. Kedua kotak nasi sama persis. Ibu berkata kali ini sudah adil kan? Tetapi ketika ia membalikan kotak itu, di bawah nasi penuh dengan telur. Adik bertanya dengan marah kepada ibu. Mulut dia adalah mulut, mulutku bukan mulut kah? Jika tidak bisa makan enak di rumah, mending makan di sekolah. Lama-kelamaan sifat buruk adik semakin parah, berkelahi dan mencari masalah. Meskipun adik selalu mengganggu kakak, bagaimanapun tetap ada hubungan darah. Kakak sangat sayang kepada adiknya. Ketika melihat adik dipukul orang, dia akan dengan tidak ragu meloncat, dan memeluk erat kaki lawan. Tidak takut bila dipukul hingga biru. Tidak takut bila dipukul hingga berdarah. Dia juga tidak akan melepaskan tangannya. Dia ingin melindungi adiknya. Namun adiknya, siapa suruh kau ikut campur? Adik seperti mengeluh bahwa kakak tidak berguna. Namun melihat kakak kasihan, sebenarnya hatinya juga tersentuh. Orang tua murid mencari guru. Pihak lain sangat keterlaluan, marah-marah kepada ibu. Kedua kakak adik emosi. Boleh memarahiku, tapi jangan ibuku. Kakak ingin berdebat, tetapi ditarik ibu. Sabarlah. Meskipun dia keterlaluan, tapi dia juga lebih tua darimu. Di perjalanan ke rumah, ibu berjalan sendiri di depan. Mereka tahu bahwa ibu membesarkan mereka tidak gampang. Adik meminta maaf pada ibu. Mereka tidak harus berkelahi. Ibu berbalik badan. Jika ada yang berani mengganggu salah satu di antara kalian, kalian berdua sama-sama pukul dia. Kakak beradik harus begitu. Mengerti? Malam hari mereka berdua naik bus untuk pulang rumah. Gadis cantik di bus menarik perhatian adik. Adik jatuh cinta pada gadis itu. Dia bersumpah akan mendapatkan gadis itu. Namun ia tidak tahu, sebenarnya kakak sudah jatuh cinta dengan gadis itu. Demi mendapatkan gadis itu, dia menggambar wajah gadis itu di buku catatannya. Karena terlahir tidak normal, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Hanya bisa menyimpan cinta ini dalam hati. Tapi dia tidak sangka, sebenarnya adik juga menyukai gadis ini. Dan menyobek gambarnya secara diam-diam. Mendapatkan gadis itu,
Hari itu dia pulang sekolah, menyadari gambarnya dikoyak. Tiba-tiba ia marah, dan menyobek satu persatu gambarnya, untuk melampiaskan kemarahannya. Saat itu adik pulang. Dia ingin jujur tapi takut, melihat ia begitu. Adik menarik kerahnya. Kamu salah makan obat. Hei! Kamu harus sadar diri. Setelah kakak pergi, adik melihat gambar yang disobek. Tidak bisa tenang. Dia merasa bersalah. Jadi pada hari kedua, ia menemui gadis itu dan memberitahu semuanya. Di antara cinta dan keluarga, dia akhirnya memilih keluarga. Setelah banyak tahun, nilai kakak bagus dan masuk universitas. Sedangkan adik berhenti sekolah. Demi bertahan hidup, ibu mengambil resiko, menginvestasikan semua uang untuk beli rumah. Tapi beberapa hari kemudian, menyadari perusahaannya kabur. Kabar ini seperti petir, memberi pukulan berat pada ibu. Uangnya hilang semua, harus bagaimana? Setelah tahu hal itu, adik mencari perusahaan itu. Perusahaan itu kacau balau. Kelihatannya duit itu tidak bisa kembali. Itu adalah tabungan ibu seumur hidup. Adik memarahi pegawainya dan juga memukulnya. Akhirnya uang tidak kembali. Ia malah ditangkap polisi. Ingin keluar, orang tua harus datang. Dia mengambil telepon, tetapi tidak tahu harus menelepon siapa. Menelepon ibu, ia tidak ingin dia khawatir. Menelepon kakak tapi ia sangat jauh. Setelah berpikir, ia kemudian menelepon kakak. Tapi dalam telepon ia hanya memberitahu bahwa ibu tidak enak badan. Berharap kakak bisa pulang menjenguknya. Saat itu satu orang di kantor polisi mengenali adik. Orang itu adalah kakak gadis itu. Dan sekarang hidup menagih hutang. Pria itu mengajak adik gabung dengannya. Awalnya adik tidak mau, tetapi melihat ibu mempersiapkan hadiah untuk kakak, dan tidak rela pergi ke dokter. Dia tidak tahan sekali lagi. Jangan pikirkan dia terus. Pergilah ke dokter gigi. Dia ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi tidak ia sangka rumah pertama yang dia tagih adalah tetangga yang dulu pernah membantu mereka. Tetangga itu juga kasihan. Seorang ibu dan anak yang berkebutuhan khusus. Keduanya bertahan hidup dengan toko ini. Adik masuk ke dalam toko. Tetapi ia tidak tega. Akhirnya ini pertama kali ia menagih utang. Dan diusir oleh ibu dan anak itu. Malam itu kakak memarahi adiknya. Kenapa kamu tidak sekolah? Adik segera mengangkat kepala. Karena apa kamu tidak tahu? Dari kecil ibu hanya menyayangimu. Tidak pernah mengurusku. Demi menyekolahkanmu. Dokter gigi saja ia tidak mau pergi. Bisakah jangan egois lagi? Saat itu ibu membuka pintu. Tidak banyak bicara kemudian langsung memarahi adik. Kamu bisa apa? Kamu hanya bisa berkelahi dan membuatku malu. Bisakah jangan membuatku khawatir? Kenapa kamu selalu menyalahkanku? Kapan baru ibu bisa mengerti perasaanku? Adik tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Sedangkan sepasang ibu anak ini menjadi objek pelampiasan. Ini adalah pertama kali kakak beradik ini bicara serius. Kakak bilang ibu bukan pilih kasih. Dia merasa kamu lebih kuat dariku. Jadi di matanya kamu bagaikan peran suami. Karena aku terlahir tidak normal. Di matanya aku seperti anak kecil. Sebenarnya adik juga tahu, ibu bukan tidak mencintainya. Dan juga kakak bukan tidak mengerti perasaannya. Tetapi sekeluarga tidak sadar. Lebih memperhatikan orang yang kelihatan lebih lemah. Ibu lebih memperhatikan kakak. Kedua kakak beradik memperhatikan ibu. Sedangkan orang yang terlihat kuat, menjadi orang yang ditinggalkan. Setelah itu kedua kakak beradik bersulang dan damai. Simpul hati yang selama ini terkait akhirnya lepas. Dia melepaskan baju yang dijahit jimat itu. Dan memakaikannya ke kakak. Baju ini telah ia pakai banyak tahun. Cinta ibu terhadap kakak. Ia juga telah cemburui banyak tahun. Namun sekarang sudah tidak perlu. Kiranya hidup akan semakin baik. Tidak disangka bahaya semakin mendekat. Baru saja, ketika ia ke toko panggang untuk meminta utang. Dan melampiaskan ke kedua anak ibu itu. Keduanya dipukul sampai luka-luka. Dia meminta komisi lebih tinggi ke bos. Tak disangka malah dimarahi bos. Bos berkata tidak akan membiarkannya. Malam hari itu ibu tiba-tiba sakit gigi.
Kakak pergi membeli obat. Tiba-tiba hujan deras. Adik keluar mencari kakak, dan ketemu dengan bosnya. Bos memukul dan menendangnya. Adik terbaring dan tidak berani melawan. Setelah bos pergi, dia berdiri. Tetapi detik selanjutnya ia ditabrak lagi. Siapa lagi? Dia memperhatikan. Ternyata adalah anaknya toko panggang itu, Johnny. Johnny melihat adik dengan ketakutan. Apa mungkin karena trauma dipukul? Tetapi seperti bukan. Adik menarik tubuhnya dengan berat, bersandar di dinding dan berjalan ke rumah. Tetapi sebelum sampai rumah, ia melihat bayangan yang tidak asing terbaring di lantai. Dia merangkak sampai ke depan, baru menyadari orang yang sekarat ini adalah kakak yang baru membeli obat. Ternyata sejak terakhir kali meminta utang, Johnny menyimpan dendam, mengambil kesempatan saat hujan untuk membalas dendam, dan menganggap kakak yang memakan baju jimat itu adalah adiknya. Setelah kakak pergi, ibu terus sedih. Dari kecil sampai sekarang ibu memberi semua kasih sayangnya ke kakak. Namun umurnya telah tua, harus merelakan kakak pergi dahulu. Saat adik melihat surat yang ditinggalkan kakak, dia pun menyadari kasih sayang kakak kepadanya selama ini. Kakak tidak pandai mengungkapkan, tetapi selalu bertindak demi adik satu-satunya. Tidak merebut sepeda kekasih dan telur dengannya. Kasih sayang kakak selalu diam-diam. Sekarang kakak telah pergi. Dia harus membawa tanggung jawab kakak dan terus hidup, menjaga ibu dengan baik, tidak hanya sebagai anaknya, atau suaminya. Ibu hidup bahagia, adalah keinginan kakak beradik bersama. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe dan klik lambang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terkeren berikutnya. Saya dari channel Kado Terindah, terima kasih yang sudah menonton, semoga Anda sukses dan sehat selalu. See you.